Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 461. Hanya ada 1 jam tersisa sebelum kompetisi tingkat aula. Wakil Kepala Sekolah Susin mengumpulkan para siswa untuk konsolidasi informasi terakhir. Di sisi aula bintang 1. Semua orang memandang Yulang, karena dia adalah perwakilan pengintai mereka. Semua informasi ada padanya, dan dia baru saja selesai bertukar informasi dengan pengintai dari aula lain juga. Dia terbatuk keras, membusungkan dadanya, dengarkan. Tidak usah ada omong kosong. Hanya informasi, Bai Doudou memotongnya dengan belak-belakan. Yulang hancur. Dia tidak pernah membiarkan dia bersenang-senang, sedikit ngeri, dia mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Yah, ada banyak informasi, tetapi kalian semua mungkin paling khawatir tentang para elit untuk diperhatikan. Ada banyak informasi palsu di luar sana, tetapi ada konsensus yang baik mengenai 3 favorit panas untuk diperhatikan secara khusus. Apakah Li Luo ada di antara mereka? Lu Qinger bertanya. Yulang mengerutkan bibirnya. Tidak, Li Luo tidak ada di antara mereka, siswa Li Luo, tolong renungkan dengan serius kekuranganmu. Pemimpin hanya menyembunyikannya dengan baik. Bai Mengmeng berkedip. Yulang sama sekali tidak senang karena semua gadis ini menjilat Li Luo. Yah, katanya dengan jengkel, 3 orang itu adalah Jing Taixu dari perguruan tinggi Sage yang tercerahkan, Sun Daseng dari perguruan tinggi Sage Puncak Suci, dan Lu Ming dari perguruan tinggi Sage Neraka Surgawi. Informasiku menunjukkan bahwa ketiganya sudah berada di perubahan ketiga. Ketiganya berada di liga mereka sendiri. Jika kita bertemu mereka dan kita sendirian, tindakan yang paling bijaksana adalah lari. Kepahlawanan tidak akan berhasil melawan mereka. Perubahan ketiga, Li Luo mengangguk pada dirinya sendiri. Ketiganya telah melampaui mereka semua, termasuk dirinya sendiri. Li Luo baru saja mencapai perubahan kedua, tetapi perlu disebutkan bahwa resonansi kayunya telah berhasil mencapai kelas 6 baru-baru ini. Sekarang dia memiliki resonansi cahaya air tingkat 7 yang lebih rendah dan resonansi kayu bumi tingkat 6. Dia mungkin memiliki salah satu keunggulan resonansi terbaik di antara para siswa perubahan kedua di seluruh benua ilahi timur. Jing Taixu dan yang lainnya mungkin memiliki level yang lebih kuat darinya, tetapi itu berkat sumber daya yang melimpah yang diberikan sekolah kepada mereka. Tentu saja, mereka pasti mendapatkannya melalui jasa mereka sendiri di dalam sistem. Pertemuan cawan suci memang sesuatu yang istimewa. Semua sekolah berusaha keras untuk itu. Ditambah lagi, sepertinya levelnya meningkat dari pertemuan ke pertemuan juga. Level saat ini dengan 3 siswa perubahan ketiga jauh lebih tinggi daripada 3 iterasi terakhir. Selain ketiganya, aku juga mengumpulkan informasi tentang 8 orang yang paling banyak dibicarakan. Mereka juga bisa dianggap memiliki bidikan yang bagus. Tentu saja, mungkin masih ada lebih banyak kuda hitam yang mengintai selain mereka. Perguruan tinggi Sage Harta Karun, Zhang Mei, dengan resonansi api kelas 8 atas. Perubahan kedua. Perguruan tinggi Sage Semak Belukar, Lu Qingmu, dengan resonansi kayu kelas 8 atas. Perguruan tinggi Sage Lupin, Ao Fei, menurunkan resonansi serigala petir kelas 8. Yulang terus mengoceh dari daftarnya sampai pada item terakhir. Dia berhenti. Dia menyeringai, lalu dia mengerutkan kening. Dia ragu-ragu, menggigit bibirnya dan memikirkannya. Dia mengangkat bahu dan hendak melanjutkan berbicara, lalu dia berhenti lagi. Akhirnya, dia menguatkan dirinya dan terus maju. Perguruan tinggi Sage Astral, Lu Qinger, Bai Mengmeng, dan yang lainnya bersemangat. Perguruan tinggi Astral Sage, Yulang. Apa? Bai Doudou memutar matanya. Yulang? Ini bukan waktunya. Dia membuat ekspresi wajah murung. Ini benar-benar tidak masuk akal. Inilah temuannya. Siapa anjing itu yang merusak namaku? Dia menunjukkan kertas itu pada mereka. Memang, tertulis perguruan tinggi Astral Sage, Yulang, di atasnya. Tapi Yulang adalah yang paling lemah di antara mereka. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam daftar para ahli? Mereka melihat ke sekeliling, bingung. Jika bukan karena fakta bahwa keempat aula telah mengumpulkan informasi bersama, mereka akan curiga Yulang mengerjai mereka. Tapi informasinya bisa dipercaya. Dalam bisikan dan desas-desus yang beredar di sekitar sekolah, nama Yulang ada di benak mereka. Dan orang-orang ini akan terus-menerus menjadi sasaran dari senjata awal. Untuk yang kuat,
Itu adalah pembatas nyata pada kekuatan mereka. Untuk pria lemah seperti Yulang, dia akan hancur. Mereka sudah bisa melihat pemandangan di benak mereka. Yulang dikubur hidup-hidup dan berteriak memanggil ibu dan ayahnya sekitar 5 detik ke kompetisi. Li Luo melangkah maju dengan ekspresi polos bayi yang baru lahir. Dia menepuk pundak Yulang. Jangan khawatir, saudaraku yang baik, kata Li Luo dengan sangat tulus. Aku akan melindungimu. Yulang tersentuh. Benar-benar saudara yang baik yang bisa dia andalkan. Lonceng keras terdengar di telinga mereka. Semua diskusi terhenti. Wakil kepala sekolah Susin berdiri. Kompetisi akan dimulai kapan saja. Semua siswa, bersiaplah. 5 menit kemudian, ketika pusaran energi muncul di parit di luar menara mereka, para siswa semua berkumpul dengan rapi dan siap, berkumpul di aula. Kalian memiliki semua informasi yang kalian butuhkan mengenai kompetisi tingkat aula, kata wakil kepala sekolah Susin. Ingat, kekuatan dalam jumlah. Bertarung sendirian menempatkan kalian pada kerugian yang tidak perlu. Aku pikir bahkan Jing Taixu dari perguruan tinggi tercerahkan akan tersingkir jika dia melawan 2 atau 3 regu semangat ungu sendirian. Simpan kepahlawananmu untuk babak kedua di Pulau Tulang Naga. Itu akan menjadi waktu dan tempat untuk itu. Selain itu, setiap aula akan memiliki seorang pemimpin untuk mengawasi seluruh strategi. Semua regu harus mendengarkan pemimpinnya. Li Luo, Zhu Xuan, Jiang Qinghe, Gong Shenjun. Kalian berempat akan bertanggung jawab. Mereka mengangguk, bertepuk tangan, seberkas cahaya putih terbang ke siswa. Li Luo menatap 2 bola cahaya di depannya. Salah satunya adalah labu putih, bersinar samar. Yang lainnya adalah kompas kristal. Labu anima digunakan untuk mengumpulkan embun anima. Kompas kristal akan memandu kalian sesuai dengan itu. Ini juga menandai semua lokasi kalian sebagai titik bersinar, kalian dapat mengkonfirmasi lokasi satu sama lain dan bertindak sesuai dengan itu. Wakil kepala sekolah Susin memberi mereka senyuman terakhir yang menyemangati. Cukup kata-katanya, aku berharap untuk melihat apa yang bisa kalian semua lakukan. Gong lain terdengar, menandakan dimulainya kompetisi. Masuk sebagai pasukan, dan kamu akan diangkut ke lokasi masing-masing. Ingatlah bahwa tujuan pertama kalian adalah berkelompok satu sama lain. Pergi. 4 pemimpin aula memimpin jalan. Li Luo melihat ke belakang melewati Zhu Xuan ke Jiang Qinghe, dan mereka berbagi senyum yang membesarkan hati. Li Luo melompat masuk. Xin Fu dan Bai Mengmeng mengikuti. Di sekeliling, siswa melompat ke pusaran energi, menghilang dengan kilatan cahaya ke arena. Pertemuan cawan suci akhirnya benar-benar dimulai. Ketika Li Luo membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di lereng bukit tanah oker, dikelilingi oleh hutan. Memutar kepalanya, dia memastikan bahwa Bai Mengmeng dan Xin Fu sudah dekat. Keduanya dengan cepat pindah ke sisinya begitu mereka menghilangkan disorientasi mereka. Li Luo mengangguk kepada mereka, lalu dia mengeluarkan kompas kristal. Dia memeriksa titik-titik cahaya dan mencatat bahwa mereka memiliki perbedaan warna yang halus sehingga orang akan tahu tim siapa yang mana. Sepertinya kita ada di mana-mana, kata Xin Fu. Li Luo mengangguk. Yah, kita berada di luar, tapi jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh. Mereka semua harus berjalan secepat mungkin. Mari kita melihat-lihat area ini untuk melihat apakah kita bisa menemukan embun anima di dekat sini. Mudah-mudahan kita langsung masuk ke anima cumulonimbus, kata Bai Mengmeng senang. Li Luo mendengus, jangan bermimpi. Anima cumulonimbus sebenarnya bukan awan yang mengambang, terlepas dari namanya. Mereka adalah daerah yang padat dengan embun anima. Anima cumulonimbus sering menjadi medan pertempuran utama di paruh pertama kompetisi tingkat aula. Mengumpulkan semua embun anima di anima cumulonimbus adalah masalah besar, dan jauh lebih efisien daripada berkeliling mengumpulkan tetesan yang jarang. Namun, anima cumulonimbus tidak mudah ditemukan. Apalagi mereka tidak mudah dipegang. Setelah ditemukan, mereka mengumumkan kehadiran mereka dengan kilatan cahaya pelangi yang mencolok yang akan menarik sekolah-sekolah lain. Ini adalah salah satu mekanisme dalam kompetisi tingkat aula. Anima cumulonimbus adalah sumber harta karun yang dituju oleh setiap sekolah. Mimpi Bai Mengmeng bahwa mereka akan tersandung pada salah satunya dapat dimengerti, jika sedikit tidak realistis. Mereka menyisir hutan selama 1 jam, dan tidak menemukan apapun. Panas, lengket, dan terganggu, mereka menahan rasa jengkel mereka yang semakin besar akan betapa sulitnya embun anima itu. Sepertinya mengumpulkan 99 tetes tidak akan mudah sama sekali. Jika mereka bahkan tidak bisa mendapatkan 99,
apakah itu berarti mereka bahkan tidak akan bisa mengirim satu orang pun ke Pulau Tulang Naga? Mereka terus mencari. Segera, pasukan Yilisa muncul, bergabung dengan kelompok mereka. Bersama-sama mereka mencari, dan akhirnya, beberapa jam setelah memulai, mereka tiba di sebuah danau di tengah sungai panjang yang mengalir melalui lembah di antara dua gunung yang menjulang tinggi. Mereka melihat setetes cairan emas pucat pada daun teratai di tengah danau, berkilau indah saat daun itu berputar perlahan di arus. Ada aura mistis tentang itu. Mereka segera mengenalinya. Ini adalah embun anima. Liluo melesat ke depan dan memasukkan tetes embun anima pertama mereka ke dalam labu anima. Itu bagian yang mudah. Bagian yang sulit adalah menemukan embun di tempat pertama. Penurunan tunggal yang menyedihkan ini adalah satu-satunya yang harus mereka tunjukkan selama beberapa jam kerja keras. Liluo memasukkan labu anima. Ini tidak akan berhasil, katanya dengan sedih kepada Xinfu, Yilisa, dan yang lainnya. Kita harus pergi mencari anima cumulonimbusses. Kalau tidak, kita akan berada di sini selamanya. Tidak ada risiko, tidak ada imbalan. Yilisa masih memakai cendananya yang biasa, mencipratkan kembali air. Memilih pendekatan itu berarti pertempuran besar, katanya lemah. Kita tidak akan memiliki waktu yang damai lagi. Mau bagaimana lagi? Kompetisi tingkat aula disusun untuk menghilangkan orang. Sulit untuk melawan meta dan berpikir kita dapat mencapai wilayah inti dengan kekuatan penuh, jawab Liluo. Yilisa mengangguk. Dia meletakkan tangannya di pinggul dan melakukan peregangan santai. Yah, kau bosnya. Kami milikmu untuk diperintah, katanya sambil tersenyum santai. Di samping Yilisa, si Qiuying tetap diam. Dia bisa mendengar rasa hormat dalam suara pemimpin pasukannya, itu bukan karena status Liluo, tetapi karena bobot penampilannya di tahun lalu. Terutama pada pertandingan tiket, Liluo telah memukau seluruh kelas di sana. Bahkan pemimpin pasukan semangat ungu lainnya seperti Yilisa tidak ragu lagi tentang kekuatannya. Dia adalah raja yang tak terbantahkan. Sulit membayangkan bahwa tuan muda dari provinsi Tiansu ini pernah berjalan ke sekolah tanpa memperhatikannya. Namun sekarang Liluo adalah nomor satu di Aula Bintang Satu Perguruan Tinggi Astral Sage, ini sebaik yang didapatnya. Si Qiuying tidak lagi berani memberikan pendapatnya. Yang terbaik adalah fokus pada pertemuan cawan suci untuk saat ini. Bai Mengmeng tiba-tiba menyela Liluo dan Yilisa. Pemimpin, ada regu yang mengirimkan sinyal bahaya. Kedua orang itu menjadi waspada. Yang terbaik adalah membawa dan mempertahankan nomor di kompetisi tingkat aula. Jika ada pasukan yang tersingkir sebelum waktunya, itu akan menjadi kerugian besar bagi kekuatan mereka. 3 titik kecil telah berubah menjadi merah dan berkedip mendesak pada kompas kristal. Sinyal mara bahaya. Dengan kaget, Liluo menyadari bahwa pasukan itu adalah Qin Zulu, Lu Qinger, dan Yin Yue. Sepertinya Qin Zulu dalam masalah. Yilisa sendiri telah mencapai kesimpulan yang sama. Qin Zulu cukup kuat bahkan melawan tingkat kompetisi ini. Jika dia dalam masalah, maka itu memang benar-benar masalah. Atau dia sedang dikeroyok. Ayo pergi. Liluo berteriak kepada mereka. Berbalik, dia memimpin, kekuatan resonansi mendorongnya dengan cepat melintasi medan. Pada saat yang sama, ia menggunakan hak istimewa pemimpinnya untuk mengatur titik berkumpul di kompas kristal ke lokasi Qin Zulu. Ini berarti semua regu akan mendapatkan sinyal dan segera menuju. Titik-titik pada kompas kristalnya dengan patuh mengubah arah, menyatu di lokasi baru. Sepertinya pertemuan cawan suci menjadi sangat menarik dengan sangat cepat. Di sebuah hutan, ledakan kekuatan resonansi merobek pohon dari akarnya, meninggalkan sebidang tanah gelap di belakang. Bau tanah basah memenuhi udara. Di lereng yang landai, Lu Qinger dan Yin Yue menyaksikan dengan tegang saat dua orang saling mencabik seperti binatang buas. Pengguna resonansi ganda, Liluo, adalah satu-satunya di Aula Bintang Satu dari perguruan tinggi Astral Sage yang bisa menghentikannya. Namun kedua gadis itu mengawasinya menyerahkan sepenuhnya kepadanya, dan berjuang dengan kecemasan mereka sendiri. Meski begitu, Qin Zulu bertahan dengan keras kepala, seperti yang selalu dia lakukan. Lawan Qin Zulu melesat di sekelilingnya, diselimuti asap abu-abu. Dia memiliki wajah yang jelek dan kasar, rahang bawah yang menonjol dan dahi yang bulat. Dia membawa tongkat emas, yang diayunkan dengan sangat terampil. Matanya liar dengan kegembiraan, berbatasan dengan kegilaan. Jika aku tidak salah, itu adalah Sun Daseng dari perguruan tinggi Sage Puncak Suci, kata Lu Qinger dengan nada rendah. Yin Yue menatapnya, terperanjat. Itu memang nama yang familiar.
Dia adalah salah satu dari 3 favorit teratas. Hanya keberuntungan kita, katanya dengan tawa pendek menggonggong. Mereka bentrok segera setelah mendarat. Sun Daseng telah mendatangi mereka, keras kepala dan bernafsu untuk berperang, kepribadian yang sama persis dengan Qin Zulu sendiri. Keduanya bertemu dalam kegilaan binatang yang tidak membutuhkan kata-kata untuk memulai konflik. Apa yang kamu lihat? Aku menatapmu. Ingin bertarung. Ayo bertarung. Bertarung. Di pihaknya, Qin Zulu tidak peduli apakah lawannya berada di 3 besar atau peringkat 1 di seluruh dunia. Dia melompat pada setiap undangan untuk bertarung. Mereka bahkan tidak repot-repot bertukar nama atau apapun. Lu Qinger dan Yin Yue duduk di samping dengan waspada, mengawasi rekan satu regu Sun Daseng sendiri, yang menyamai mereka dalam hal kehati-hatian. Bukan hanya satu regu yang merekitali, tapi mereka senang Sun Daseng selesai dan kemudian meninggalkan gadis-gadis itu padanya juga. Cukup jelas bahwa kedua gadis itu akan meminta bantuan, tetapi mereka tidak takut. Itu bisa dimengerti. Dengan pusat kekuatan seperti Sun Daseng di barisan mereka, mereka hampir tak terkalahkan kecuali jika perguruan tinggi Sage yang tercerahkan muncul. Kuharap Li Luo cepat sampai di sini, kata Lu Qinger dengan suara rendah. Dengan dia di sekitar, monyet itu akan jauh lebih jinak. Yin Yue terdiam, tapi kekhawatirannya terlihat jelas di matanya. Ya, Li Luo kuat, tapi ini adalah salah satu dari 3 teratas yang mereka bicarakan. Apakah dia benar-benar cukup kuat untuk mengalahkan Sun Daseng? Agak jauh, 2 siswa perguruan tinggi Sage Puncak Suci melakukan diskusi bisikan mereka sendiri. Pemimpin Lu, apakah kita benar-benar tidak akan mengeluarkan keduanya terlebih dahulu? Kelompok kecil itu beralih ke seorang pemuda kurus dengan ekspresi masam. Seolah-olah kamu tidak tahu apa yang diinginkan bos. Dia selalu bertarung terlebih dahulu, lalu berpikir kemudian. Tetap saja, pria itu melakukan pertarungan yang cukup bagus. Bukan sembarang orang yang bisa mendapatkan minat bos. Lebih baik tidak melompat sekarang, atau dia akan memarahi kita seperti terakhir kali. Yang lain mengangguk enggan. Bos mereka memiliki temperamen gila yang sangat mereka sadari. Dunia adalah tempat yang membosankan dan tidak berwarna, kecuali untuk pertempuran. Kedua petarung itu kembali bentrok dengan ganas, tombak yang berat mengenai tongkat emas. Cincin bentrok logam membangun kecepatan dalam ritme yang meningkat. Keduanya tidak akan mundur, tapi itu adalah tongkat emas yang memiliki keuntungan dalam kebuntuan ini, menyerang dengan serangan hukuman yang memaksa Qin Zulu mundur selangkah demi selangkah. Tangan yang mencengkeram tombak yang berat itu mulai berdarah. Qin Zulu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Sebaliknya, matanya semakin liar, garis-garis harimau emas di kulitnya bersinar lebih cerah. Setiap kali dia menyerang, dia menggunakan kekuatan harimau yang merupakan avatarnya. Dia menyukai pertempuran ini, itu memenuhi kebutuhan utama dalam dirinya yang belum pernah dipuaskan oleh orang lain sebelumnya. Itu bahkan lebih memuaskan daripada melawan Li Luo. Anak itu terlalu cerdik untuk melawannya dalam pertarungan kekuatan brutal yang gila dan liar. Meskipun dia sudah tahu dia bukan yang terbesar, Qin Zulu secara pribadi selalu menganggap dirinya sebagai orang paling gila pertempuran. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa ada seseorang yang lebih gila. Dengan mata memerah, Qin Zulu terus menusuk dan menangkis dengan tombaknya, mengabaikan darah yang mengalir deras dari telapak tangannya ke batang tombaknya. Kekuatan resonansinya dilepaskan dengan kecepatan penuh, tidak terkekang dan nyaris tidak terkontrol. Avatar harimau melayang di belakangnya. Iblis harimau. Tawa maniak menggelegar dari Qin Zulu saat dia memanggil avatarnya ke dalam tombaknya, lalu dia mengirimkannya dengan retakan. Tanah memberi jalan di bawah kaki depannya. Tawa Sun Daseng menggelegar sebagai tanggapan, matanya berbinar karena kegembiraan. Tidak buruk, sungguh serangan. Dia melangkah maju juga, menciptakan kawah di bawah kakinya. Kekuatan abu-abu meledak dalam sosok kera yang melompat untuk memenuhi resonansi harimau iblis emas menggeram Qin Zulu. Kelas 8 atas, resonansi kera batu. 3 pukulan Raja Monyet, pukulan yang menggerakkan pegunungan. Kera batu itu berayun keluar dengan tonjolan gunung di ujung tongkatnya. Harimau melawan monyet, dampak tabrakan itu meratakan hutan di sekitar mereka dengan bersih. Qin Zulu adalah yang dirugikan, dia dikirim terbang. Menendang pohon tumbang darinya, dia berdiri, bersumpah. Tangannya tidak pernah lepas dari senjatanya, juga ekspresi kegembiraan tidak pernah lepas dari matanya. Lagi. Sun Daseng menatap tangan Qin Zulu yang berdarah. Jika kita bertarung lagi, kamu tidak akan bertahan lama. Dia terluka ringan,
Tetapi keadaan Qin Zulu jauh lebih buruk. Mulutmu hanya bertahan. Qin Zulu meludahkan seteguk darah. Sun Daseng tertawa terbahak-bahak. Itu tidak masuk akal, tapi aku mengerti kamu, teman. Baiklah, harus kukatakan, kemampuan bertarungmu sangat bagus. Kamu pasti yang terkuat di Aula Bintang Satu Perguruan Tinggi Astral Sage. Maaf mengecewakanmu, tapi bukan aku. Apa? Sun Daseng benar-benar terkejut. Ada seseorang yang lebih kuat. Tidak mungkin. Meskipun dia lebih kuat dari Qin Zulu, perbedaan di antara mereka tidak terlalu drastis. Jika bukan karena dia menjadi yang terdepan dalam tingkat kultivasi, dia akan mengalami waktu yang sulit. Dan sekarang Qin Zulu mengatakan bahwa ada seseorang yang lebih kuat di perguruan tinggi Astral Sage. Orang itu harus menjadi lawannya. Tapi dia belum pernah mendengar ada orang sekuat itu di perguruan tinggi Astral Sage. Sun Daseng menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya. Dia mengangkat tongkatnya. Sudah waktunya untuk menghabisi orang ini dan kembali ke misi. Kekuatan abu-abu batu mekar di sekelilingnya lagi. Tepat saat dia akan memberikan pukulan terakhir, dia merasakan serangan baru datang padanya dari arah yang berbeda, keluar dari hutan. Berputar, dia membawa tongkat emasnya ke atas, memblokir tebasan pedang yang terbuat dari energi. Rahangnya sedikit mengeras. Dalam serangan itu, dia bisa merasakan besar kekuatan resonansi penggunanya. Sungguh, itu lebih kuat dari Qin Zulu. Itu memiliki bakat aneh untuk penetrasi, dan dia hampir tertembus olehnya. Pada akhirnya, dia menghadapinya dengan menggunakan kekuatan yang luar biasa. Sun Daseng berbalik ke arah serangan baru dan melihat satu orang melaju kencang. Beberapa saat kemudian, pendatang baru mendarat di depannya. Lingkaran, teman. Jika itu pertarungan yang kamu inginkan, bagaimana kalau aku menghiburmu? Li Luo berkata dengan cerah, matanya dengan hati-hati mempelajari Qin Zulu yang terluka dan lawannya. Tatapan Sun Daseng sedikit melekat di wajah Li Luo saat dia mengerutkan kening. Kamu memiliki wajah yang cantik. Tapi bisakah kamu bertarung dengan cukup baik? Lebih banyak orang tiba di lereng bukit dekat Lu Qinger dan Yin Yue. Qinger, apa kalian baik-baik saja? Bai Meng mengeribut. Lu Qinger tersenyum lega, simpul keras ketegangan dalam dirinya mereda. Selain Bai Meng, pasukan Yilisa dan pasukan Wang Hejiu juga telah tiba, setelah bertemu dalam perjalanan ke sini. Selain tim Bai Doudou, Aula Bintang Satu Perguruan Tinggi Astral Sage telah sepenuhnya berkumpul. Jajaran mereka membengkak di samping kekuatan mereka. Kami baik-baik saja. Kami bertemu dengan pasukan dari Perguruan Tinggi Sage Puncak Suci. Orang itu mungkin Sun Daseng. Yilisa dan Wang Hejiu memucat setelah mendengar itu. Sun Daseng, Perguruan Tinggi Sage Puncak Suci. Salah satu dari 3 favorit teratas. Mereka menatap pria dengan tongkat emas dengan gentar. Memang, dia tampak seperti ancaman nyata. Tidak heran dia bisa mengalahkan Qin Zulu seperti itu, bisik Yilisa. Qin Zulu adalah yang terkuat kedua di antara mereka, dan dia bertarung seperti harimau. Tidak, bahkan lebih ceroboh dari satu. Itu adalah bagian dari kekuatannya, agresi tanpa henti yang melemahkan lawan-lawannya. Melihat dia dipukuli sebanyak ini, sama dengan berbicara tentang kaliber 3 besar itu sendiri. Bisakah Li Luo benar-benar mengalahkan Sun Daseng sendirian? Dia masih berperan sebagai pahlawan saat ini, gerutu Du Ze Beixuan. Meskipun mereka tahu bahwa Li Luo kuat, reputasi Sun Daseng tidak bisa diganggu-gugat. Jika pemimpin mereka dijatuhkan oleh Sun Daseng, mereka semua akan berada dalam masalah. Pemimpin adalah orang yang sangat bisa diandalkan, tegas Xin Fu. Gerakannya selalu diperhitungkan. Selain itu, tidakkah kamu melihat regu sekolah Sage Puncak Suci juga menunggu? Kita harus mengawasi mereka. Yang lain mulai, ketika mereka menyadari bahwa memang ada beberapa regu puncak suci di dekatnya, juga mengawasi mereka dengan waspada. Itu benar-benar kebuntuan. Kedua belah pihak sedang menunggu untuk melihat bagaimana yang lain akan bertindak. Di dekat sini, Sun Daseng mengukur Li Luo. Jadi ini pria yang lebih kuat darimu. Dia bertanya pada Qin Zulu. Qin Zulu mengangguk, masih menggosok lengannya yang mati rasa. Sun Daseng terkejut. Aku tidak akan pernah percaya. Dia terlihat seperti ini, benarkah dia bisa bertarung? Ah, temanku yang cacat, disitulah kamu salah, gurau Li Luo. Sebenarnya lebih jarang yang jelek dan masih bisa bertarung. Mata Sun Daseng melebar. Apakah kamu mengatakan bahwa aku jelek? Tidak, tidak, aku tidak mau. Li Luo mengibaskannya. Aku hanya akan mengatakan kamu terlihat sedikit berbeda. Sun Daseng mengayunkan tongkatnya.
Cukup bibir manis, kamu ingin membawanya pergi. Kamu harus bertanya kepada tongkatku apakah dia setuju. Li Luo tertawa, aku tidak hanya ingin membawanya pergi, aku pikir setelah memukulinya seperti itu, kamu berutang permintaan maaf padanya. Mata Sun Daseng semakin bulat dari menit ke menit. Aku seharusnya tahu seseorang yang tampan ini benar-benar bodoh. Aku belum pernah meminta maaf kepada siapapun sebelumnya. Kamu ingin aku meminta maaf? Tenang, ambil beberapa pukulan dari tongkatku, dan aku akan minta maaf, dia mencibir. Li Luo mengangguk tidak peduli. Dengan jentikan pergelangan tangannya, bilah bersinar, kuning dan hijau dari pedang gajah giok emas oniks ada di tangannya. Lakukan beberapa pukulanmu, kalau begitu. Dia kembali ke Qin Zulu. Kamu pergi ke yang lain, istirahatlah. Qin Zulu mengangguk. Dia tahu bahwa Li Luo pasti memiliki semacam niat untuk membuat Sun Daseng marah. Tentu saja orang seperti itu tidak akan meminta maaf. Li Luo hanya ingin alasan untuk melawannya. Apakah dia benar-benar mencoba menguji kemampuan tiga siswa teratas? Hati-hati, monyet ini benar-benar berbeda, dia memperingatkan, menggunakan tombaknya yang berat sebagai penopang sambil terpincang-pincang. Sun Daseng sibuk sekarang. Wajahnya tegang dengan konsentrasi penuh, kekuatan abu-abunya dan tongkat emasnya dipegang dalam harmoni yang sempurna oleh avatar keranya. Meskipun Sun Daseng tidak terlalu memikirkan Li Luo karena tampangnya yang tampan, dia tidak menunjukkan belas kasihan saat bertarung. Perubahan ketiga, resonansi kerabatu kelas 8 atas, Li Luo mengingatkan dirinya sendiri. Orang ini harus ditanggapi dengan serius. Dia bahkan lebih mengancam daripada Lu Chang di pertandingan tiket. Tujuan sebenarnya adalah untuk memastikan seberapa kuat tiga besar itu. Bagaimanapun, Jiang Qinghe telah memberinya misi, untuk mengalahkan rintangan terbesar, Jing Taixu. Orang itu telah melewati mereka sebelumnya, dan pertempuran melawannya pasti akan menjadi epik. Sebelum itu, Li Luo ingin melawan Sun Daseng untuk mengetahui seberapa kuat Jing Taixu, melalui perbandingan peringkat. Dia mengangkat pedang gajah giok emas oniks. Perubahan ketiga memang satu tingkat lebih kuat dari dirinya, tetapi itu tidak berarti bahwa lawannya memiliki kekuatan resonansi yang lebih kuat. Dia memiliki resonansi ganda, dan resonansi sekunder ganda. Jumlah kekuatan resonansi yang ditumpuk di istana resonansinya sudah cukup untuk menebus perbedaan satu tingkat. Kedua mesin kekuatan mulai mengalir bersama di dalam dirinya. Para siswa puncak suci yang menonton menggelengkan kepala. Orang itu adalah pemimpin tertinggi perguruan tinggi Astral Sage. Dia punya nyali untuk menantang pemimpin kita seperti itu, salah satu siswa terkekeh. Maksudku, anggota mereka baru saja dipukuli. Dia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan muka dan membantu mereka mendapatkan kembali semangat mereka, siswa lain menawarkan. Dengan sedikit pemukulan, seharusnya sudah memperingatkan dia untuk mundur. Yah, itu bisa dimengerti. Sebelum ini, orang-orang ini semua hidup seperti raja di kolam ikan kecil mereka. Itu membuat mereka sombong. Siswa yang sebelumnya disebut sebagai pemimpin Lu tidak bergabung dalam ejekan. Persiapkan dirimu. Setelah bos kita menjatuhkan orang itu, bersiaplah untuk melawan perguruan tinggi Astral Sage jika mereka mencoba sesuatu. Yang lain mengangguk, mempersiapkan diri. Saat mereka berbicara, Sun Daseng sudah bergerak. Melompat ke udara, kekuatan abu-abunya menyebar seperti awan di langit. Dan kemudian tongkat emasnya menerobos seperti sinar matahari, meledak ke arah lawannya. 3 pukulan Raja Monyet, pukulan yang menggerakkan pegunungan. Sun Daseng tidak menahan apapun. Kekuatan penuh dari awal, itu serangan yang mengalahkan Qin Zulu. Serangan yang sama bersiul, dengan beban gunung yang dikemas di dalamnya. Di dekatnya, Yi Lisa, Wang Hejiu, dan yang lainnya merasa ngeri. Mereka bisa merasakan tingkat kekuatan yang dikemas dalam serangan itu. Dan bahkan Qin Zulu tidak bisa menghentikannya. Apakah Li Luo benar-benar akan baik-baik saja? Tongkat emas jatuh di atas Li Luo seperti pilar dari langit, tetapi dia hanya berdiri di tanah, jari-jarinya melingkari pedangnya dengan kuat. Kekuatan resonansi ganda bergabung di dalam tubuhnya. Kekuatan resonansi ganda, dia hanya menggunakannya di level penggabungan kecil, bukan level menjadi satu. Serangan Sun Daseng tidak sekuat itu. Sejak menguasai level menjadi satu, Li Luo dapat dengan bebas bertukar antara dua level. Pedang gajah oniks diisi dengan kekuatan, Li Luo menangkis pukulan itu. Seni 1000 pedang berair, suara bilah bersiul memenuhi udara dengan dengungan yang mendesak. Pedang Li Luo menyala dengan kekuatan ribuan aliran air. Itu bentrok dengan tongkat emas dengan dentang yang memekakkan telinga.
Logam pada logam. Medan yang sudah hancur diratakan sekali lagi, tidak menyisakan satu pohon pun yang berdiri di sekitarnya. Kedua tim mengintip melalui puing-puing dan tersentak. Serangan tongkat dan pedang keduanya menghilang. Li Luo berdiri di tempat yang sama, pedang di tangan. Angin sepoi-sepoi mengacak-acak pakaiannya. Mereka kagum. Serangan Sun Daseng sangat luar biasa. Tidak berpengaruh. Mustahil. Bagaimana dia bisa bertahan dengan mudah? Para siswa puncak suci terkejut 2 kali lipat. Ini adalah idola mereka, yang mereka percayai sepenuhnya. Bahkan ketenangan pemimpin Lu tergelincir saat dia terengah-engah. Anak perguruan tinggi astral Sage ini luar biasa. Sun Daseng sama terkejutnya. Dia berkedip bodoh pada Li Luo, dan kemudian pertempuran akan memenuhi matanya. Tidak kusangka ada pengguna resonansi ganda lain di sini selain Lu Ming. Yah, baiklah, katanya. Dia jelas merasakan perbedaan aneh dalam bentrokan tadi. Interaksi unik dari kekuatan resonansi. Orang ini memiliki resonansi ganda. Li Luo menyeringai padanya. Yah, kamu mengatakan beberapa pukulan. Di mana serangan kedua? Sun Daseng tertawa terbahak-bahak, kegembiraan menyebar di wajahnya dalam senyuman. Pria berpenampilan biasa-biasa saja ini sebenarnya layak mendapat perhatian nyata. Bagi orang gila seperti dia, itu seperti menemukan harta karun yang tak terduga. Sepertinya aku telah meremehkan para jenius dari benua ilahi timur. Wajah Sun Daseng merona, mencengkeram tongkat emasnya begitu erat hingga urat nadinya menonjol. Kekuatan abu-abu putih menumpuk di belakangnya, sampai kembali dalam bentuk kera lagi. Siapa namamu? Tanya Sun Daseng. Lawan yang pantas mendapatkan pengakuan nama. Perguruan Tinggi Astral Sage, Li Luo. Baiklah, Li Luo. Sun Daseng mengangguk setuju. Aku mengawasimu. Tapi resonansi jimu jauh lebih lemah daripada milik Lu Ming. Jika hanya itu yang kamu dapatkan, serangan keduaku akan membuatmu kewalahan. Jantung Li Luo berdetak kencang. Orang ini pernah melawan Lu Ming sebelumnya. Tidak banyak waktu untuk mengeksplorasi implikasinya. Dia bisa merasakan kekuatan yang meningkat di dalam Sun Daseng saat dia mengangkat tongkatnya dengan berat. 3 serangan Raja Monyet, serangan yang menggerakkan laut. Kali ini, kekuatan abu-abu tidak terbang keluar dalam satu gumpalan tunggal yang terkonsolidasi seperti sebelumnya. Itu meninggalkan tongkat emas dalam aliran kekuatan seperti ular yang berputar di udara menuju Li Luo. Itu terbang dengan mudah di udara, tetapi tanah retak karena tekanan yang beresonansi. Pita emas kekuasaan tumbuh pesat dalam visi Li Luo. Dia menggali lebih dalam dan sekali lagi menggabungkan kekuatan resonansinya di dalam dirinya. Kali ini, dia menghasilkan kekuatan yang bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Li Luo menikmati kekuatannya, senyum kecil di wajahnya. Ini adalah kekuatan yang memberi seseorang rasa aman. Dia melangkah keluar dan melepaskan irisan panjang diagonal dari pedangnya sendiri. Tanah pecah lebih dulu, mengumumkan kekuatan yang meletus sesaat kemudian dari senjatanya. Itu mengenai serangan tongkat pita emas, dan suara logam nyaring terdengar. Kali ini, itu menimbulkan embusan angin di udara yang tenang, melolong dan bergema di sekitar gunung. Tanah tempat Li Luo berdiri hancur, meninggalkan kawah sedalam setengah meter. Debu dibersihkan. Semua orang menyaksikan dengan cemas. Serangan kedua Sun Daseng bahkan lebih mengesankan daripada yang pertama. Bahkan para penonton benar-benar terkesan. Bagaimana dengan Li Luo? Dia dengan tenang berjalan keluar dari awan debu. Dia sama sekali tidak terluka, dan dia menatap Sun Daseng. Apakah resonansi ganda Lu Ming seperti ini? Dia bertanya dalam percakapan. Dia mengangkat lengan pedangnya. Tangannya dikelilingi oleh lingkaran cahaya aneh di gagang pedangnya. Lingkaran itu tampak menari dengan air yang berkilauan, dan juga dihiasi dengan batu giok. Sun Daseng menatapnya, tahap menjadi satu, bisiknya pada dirinya sendiri. Tentu saja dia tahu tentang 3 tingkat resonansi ganda. Aku terkesan. Memikirkan kuda hitam seperti dirimu ada di kompetisi tingkat aula. Sun Daseng menjilat bibirnya. Ini adalah lawan yang layak untuk pertempuran legendaris. Li Luo tertawa. Kamu sendiri sangat kuat. Kamu hidup sesuai dengan reputasimu. Meskipun dia berhasil memblokir 2 serangan Sun Daseng, mereka telah memberinya tekanan yang luar biasa. Terutama yang kedua, bahkan telah memaksa resonansi ganda tahap menjadi 1. Ini saja membuktikan betapa kuatnya Sun Daseng. Dan info menyatakan bahwa Sun Daseng masih memiliki lebih banyak trik. Seni Adipati. Jika dia mengeluarkannya, apa hasil akhirnya? Dan itu hanya Sun Daseng. Reputasi Jing Taixu berada di luar jangkauannya. Sial,
King He benar-benar memberinya tugas besar. Bagaimanapun, kekuatan Sun Daseng telah memberinya titik referensi yang bagus untuk milik Jing Taixu. Kekuatan resonansi Sun Daseng memudar, dan dia menyembunyikan tongkat emasnya di punggungnya. Pertarungan sudah berakhir. Li Luo menatapnya. Pecinta pertempuran ini, menjauh dari pertarungan yang bagus. Jangan salah paham, saya memang ingin bertarung. Kata Sun Daseng sebagai jawaban atas pertanyaan yang tidak terucapkan dari Li Luo. Tapi kamu cukup kuat, jadi aku mungkin akan membayar harga bahkan jika aku mengalahkanmu, dan tidak ada manfaat yang bisa diperoleh dari pertempuran ini. Ini tidak adil untuk rekan satu timku, katanya dengan sedih. Li Luo tersenyum. Sun Daseng sebenarnya cukup rasional. Juga bahwa dia berada di halaman yang sama. Tujuannya di sini untuk menguji air sudah tercapai. Sun Daseng kembali ke timnya dengan satu lompatan besar dan melambai pada mereka. Teman, panggilnya, dan siapa namamu? Qin Zulu. Hahaha, Qin Zulu, kamu juga cukup kuat. Jika aku tidak memiliki keunggulan tingkat kultivasi, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Perguruan tinggi Astral Sage adalah kuda hitam sejati. Aku menantikannya, pertunjukan yang bagus di Pulau Tulang Naga. Rekan setim Sun Daseng menatapnya dengan heran. Ini adalah pujian tinggi yang tak terduga. Tetap saja, Li Luo telah menerima 2 serangan dari Sun Daseng. Dia tidak akan merendahkan diri dan meminta maaf, tetapi ini adalah caranya untuk mengakuinya. Mata Qin Zulu terkunci padanya. Aku akan mengalahkanmu sendiri di masa depan. Aku menantikannya. Sun Daseng berkata dengan tawa yang tidak peduli, lalu dia menoleh ke Li Luo. Sampai jumpa di Pulau Tulang Naga, aku ingin melihat apakah kamu dapat menerima serangan ketigaku. Tanpa menunggu jawaban Li Luo, dia berbalik dan pergi. Kontingen perguruan tinggi Sage Puncak Suci pergi bersamanya. Wang Hejiu, Du Ze Beixuan, dan kontingen Astral Sage menghela nafas lega. Hal-hal hampir menjadi lengket di sana. Tetapi pada saat yang sama, mereka dapat melihat bahwa bahkan Sun Daseng waspada terhadap kekuatan Li Luo. Yang berarti dia menjadi lebih kuat dibandingkan dengan pertandingan tiket. Dia sudah pada tingkat di mana bahkan para raksasa berjalan dengan lembut di sekelilingnya. Setelah siswa puncak suci pergi, Li Luo menoleh ke Qin Zulu. Bagaimana lukamu? Qin Zulu menepis kekhawatirannya. Tidak ada yang besar, tapi orang itu kuat. Dia melihat ke arah Sun Daseng pergi, matanya masih menyala terang. Itu adalah jenis lawan yang ingin dia lawan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di tengah persaingan sekarang, dia pasti sudah mengejar Sun Daseng. Li Luo menarik dirinya. Jika aku ayahmu, katanya dengan angkuh, aku akan mengatakan bahwa aku harap kamu akan mengarahkan gairah itu pada gadis-gadis cantik di sekolah dan tidak mengejar pria jelek itu. Tidak ada hal baik yang akan terjadi, anak muda. Lu Qinger, Bai Mengmeng, dan gadis-gadis lain terkikik. Qin Zulu merengut. Jangan mempermainkanku, bajingan. Lu Qinger tersenyum pada Li Luo. Jadi, pemimpin besar Li Luo, apa rencana kita? Yang lain semua menatapnya dengan antusias. Bertahan melawan Sun Daseng telah memenangkan kembali moral bagi mereka, meskipun tidak ada pihak yang benar-benar berkomitmen penuh. Bagaimanapun, Sun Daseng bukanlah pria biasa. 3 teratas tidak muncul begitu saja. Mereka masing-masing mempertahankan gelar mereka melawan segunung musuh. Mereka adalah yang selamat, yang terbaik dari yang terbaik. Fakta bahwa pemimpin mereka, Li Luo, dapat melawan mereka menempatkan perguruan tinggi Astral Sage dalam persaingan. Itu memberi mereka harapan bahwa perguruan tinggi Astral Sage mungkin akan berhasil dalam kompetisi ini. Bahkan orang yang paling segan melawannya, Wang Hejiu dan Du Ze Beixuan, mengakui kepemimpinannya. Ayo cari Bai Doudou dan Yulang, kata Li Luo yang tanpa ragu-ragu. Memang, mereka masih kehilangan satu regu terakhir, Bai Doudou, Yulang, dan Qiu Luo. Li Luo mengeluarkan kompas kristalnya. Mereka berlama-lama di area tertentu, aku meminta Mengmeng untuk mengawasi mereka setiap jam, tetapi tidak ada sinyal bahaya dari mereka, aku pikir mereka mungkin telah menemukan sesuatu. Karena mereka tidak datang, ayo pergi cari mereka, kata Li Luo, mengetuk kompas kristal sambil berpikir. Mereka datang ke sini lebih dulu karena situasi Qin Zulu sangat mendesak. Sekarang setelah selesai, pasukan Bai Doudou berada di urutan berikutnya dalam daftar prioritas. Mungkinkah Yulang menemukan anima cumulonimbus? Jika demikian, dia benar-benar bintang yang beruntung, Lu Qinger bertanya-tanya. Siapa tahu, Li Luo mengangkat bahu.
Yulang adalah senjata rahasia, yang sangat rahasia sehingga mereka sendiri bahkan tidak tahu apa yang sering dia lakukan. Bersiaplah untuk pergi, katanya, memimpin jalan menuju tim Bai Doudou. Jauh di dalam pegunungan terdapat pohon-pohon berhiaskan salju tebal dan puncak gunung yang sama-sama bertopi putih. Dalam sebuah semak, 3 orang sedang duduk dan beristirahat. Bai Doudou, Yulang, dan Qi Yuluo. Yulang telah mengumpulkan beberapa buah-buahan liar dan memasaknya di atas salju yang mencair. Dia menawarkan beberapa untuk Bai Doudou. Ini, pemimpin, makanlah. Dia menerimanya dengan enggan dan menggigitnya. Kamu bodoh. Aku tidak tahu apakah kamu beruntung atau tidak. Tidak lama setelah mereka memasuki wilayah ini, Yulang memang menemukan anima cumulonimbus. Tetapi ketika dia bergegas kembali untuk melaporkan berita, mereka telah didengar oleh beberapa tim yang telah membuntuti mereka. Tanpa informasi dari tim lain, memang sulit untuk memburu lokasi pasti anima cumulonimbus. Ini bukan salahku, rengek Yulang. Siapa yang tahu bahwa mereka akan sangat licik dan memiliki ular salju? Benda-benda itu menggali melalui salju dan mendengarkan. Kita bahkan tidak bisa melihatnya. Seharusnya kau membisikkannya saja. Anggaplah pohon dan burung punya telinga, kata Qi Yuluo. Yulang menatapnya. Tapi burung punya. Lupakan saja, sela Bai Doudou. Faktanya tetap bahwa Yulang menemukan anima cumulonimbus, dan itu adalah kontribusi penting. Pergantian peristiwa itu terlalu kebetulan. Bahkan aku tidak memperhatikan ular salju itu. Sekarang kita hanya perlu bertahan. Ketika Li Luo dan yang lainnya tiba, kita tidak perlu takut. Qi Yuluo terlipat begitu dia melihat Bai Doudou memarahi Yulang. Tetap saja, ini aneh, katanya, mengubah topik pembicaraan. Mereka telah mengumpulkan beberapa tim, tetapi mereka belum bergerak. Sepertinya mereka takut akan sesuatu. Bai Doudou mengerutkan kening dan mengangguk. Tidak ada alasan mengapa lawan mereka tidak akan menyerang mereka. Namun, satu hal yang pasti, penangguhan hukuman pasti bersifat sementara. Dengan semakin banyak tim berkumpul, seseorang akan bergerak cepat atau lambat. Itu bukan hanya tim satu sekolah pada saat itu. Lupakan saja, abaikan mereka. Mari fokus mengulur waktu. Li Luo dan yang lainnya sudah bergerak, kata Bai Doudou, menunjuk kompas kristal. Yulang dan Qi Yuluo mengangguk. Beberapa tim berkumpul di sekelompok pohon terdekat. Liu Xiao, apa maksudmu? Kita memiliki keunggulan jumlah, kita harus menangkap tim perguruan tinggi Astral Sage dan memaksa mereka untuk memberitahu kita lokasi tepatnya, kata seorang pemuda tidak sabar. Mereka hanya satu tim. Mengapa kita harus takut pada mereka? Kamu mengatakan bahwa pasukan cadangan kita akan datang, tetapi jika kita menunggu lebih lama, pasukan cadangan mereka juga akan datang. Yang ditanyai adalah seorang pemuda kurus bernama Liu Xiao. Kamu tidak mengerti, ada lebih banyak hal di tim ini daripada yang terlihat. Liu Xiao menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Jika aku tidak salah, ini mungkin pasukan as perguruan tinggi Astral Sage, tegas Liu Xiao. Yang lain terkesiap. Bagaimana kamu tahu? Karena ada seorang pria bernama Yulang. Apakah kamu tidak memperhatikan info sama sekali? Nama Yulang sering muncul. Tapi bisakah kita mempercayai informasi itu? Liu Xiao tertawa sombong. Memang, beberapa informasi di luar sana palsu, tetapi informasi ini tidak diragukan lagi benar. Secara kebetulan, perguruan tinggi pasir besi kita memiliki seorang senior bernama Zhao Xiang. Dia pergi ke ladang daun naga emas sebelumnya, dan bertemu Yulang di sana. Sebelum pertemuan cawan suci, dia memperingatkan kita untuk berhati-hati terhadapnya. Dia mungkin satu-satunya selain Luming dari perguruan tinggi Sage Neraka Surgawi. Yang memiliki resonansi ganda. Rekan-rekan setimnya menatapnya dengan ketakutan. Resonansi ganda. Ketika pemimpin pasukan Liu Xiao mengungkapkan itu, dua pemimpin pasukan lainnya memucat. Resonansi ganda, Luming adalah pengguna resonansi ganda yang terkenal di Aula Bintang 1 Benua Ilahi Timur. Dia adalah salah satu dari 3 favorit teratas, dan sudah berada di perubahan ketiga. Dia cukup kuat untuk memusnahkan seluruh pasukan semangat ungu sendirian. Meskipun mereka memiliki 3 regu di sini, mereka pasti akan membayar harga yang mahal jika mereka melawan seseorang seperti itu. Beberapa dari mereka bahkan mungkin dihilangkan. Selain itu, lawan mereka tidak sendirian. Mereka memiliki 2 rekan satu tim lainnya bersama mereka. Apakah informasi ini dapat diandalkan? Salah satu pemimpin bertanya dengan ragu. Tentu saja,
Aku tidak perlu berbohong tentang sesuatu yang dapat kamu verifikasi dengan mudah kan? Liu Xiao membentak. Yang lain mengangguk. Memang, akan jelas jika Yu Lang adalah pengguna resonansi ganda setelah mereka bentrok. Tidak heran kamu selalu menjaga jarak dari Yu Lang. Jadi dia naga yang tersembunyi. Alasan pengintaian Liu Xiao sebelumnya sekarang jelas bagi para pemimpin lainnya. Liu Xiao mengangguk. Sebaiknya berhati-hati terhadap binatang buas seperti itu. Tak satu pun dari kita ingin kehilangan banyak anggota darinya. Itu akan menjadi kerugian bagi sekolah kita. Orang-orang kita akan segera tiba. Kita bisa mengelilingi mereka kalau begitu. Adapun Yu Lang, kita bisa menempatkan 3 regu padanya. Bahkan pengguna resonansi ganda akan terkubur melawan 9 resonansi, tentunya. Selama dia tidak sekuat Lu Ming. Yang lain mengangguk setuju. Teman Liu Xiao, kehati-hatianmu terpuji. Oke, kalau begitu mari kita tunggu. Keamanan dalam jumlah. Menghadapi ancaman Yu Lang, mereka semua mencapai konsensus. Mereka akan menunggu. Apa yang sedang dilakukan para idiot itu? Yu Lang bertanya-tanya dengan keras. Mereka jelas telah terpojok, namun pengejar mereka menyeret kaki mereka. Tentu saja, itu adalah hal yang baik bagi mereka, karena mereka menunggu Li Luo datang untuk menyelamatkan. Tapi hal-hal tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Bukan hanya Yu Lang saja. Bai Doudou berkeringat deras. Apakah mereka mencoba mempermalukan kita atau bagaimana? Mengapa mereka tidak menyerang? Apa yang sedang terjadi? Mungkin mereka sedang menunggu pasukan cadangan. Qiu Luo berkata dengan ragu. Meskipun aku tidak ingin mengatakannya, pasukan yang sangat sedikit seperti kita tidak memerlukan kehati-hatian seperti itu kan? Bai Doudou menjawab dengan kesal. Mereka sudah punya begitu banyak orang. Qiu Luo terdiam. Kalau begitu, mari kita terus menunggu. Semoga Li Luo dan yang lainnya segera tiba di sini, gumam Bai Doudou. Itu tidak terjadi. 2 jam lagi berlalu, dan mereka melihat 2 regu lagi tiba, tetapi tidak di pihak mereka. Lebih banyak bala bantuan musuh. Yang berarti bahwa sekarang mereka melawan 5 regu. Dengan dorongan ini ke peringkat mereka, lawan mereka akhirnya bergerak. Sosok-sosok bergerak cepat melalui hutan untuk mengelilingi ketiganya. Bai Doudou memucat. Dia mencengkeram tombaknya dengan muram di satu tangan, kekuatan resonansi angin berputar-putar di sekelilingnya dalam lingkaran hijau pucat. Dia mengambil gerakan, menghadapi penyerang bayangan. Hati-hati, kalian berdua, aku akan mencoba menarik api sebanyak mungkin, Bai Doudou memperingatkan yang lain. Namun, dia tahu bahwa dia tidak mungkin bertahan begitu lama melawan jumlah musuh seperti itu. Tapi tidak ada pilihan. Dia adalah yang terkuat di antara ketiganya, dan lawan mereka juga harus tahu itu. Mereka pasti akan memberikan perhatian padanya. Jangan khawatir, pemimpin. Bahkan jika mereka menggantungku dan memukuliku hingga menjadi bubur, aku tidak akan memberitahu mereka di mana anima Cumulonimbus berada. Yu Lang bersumpah. Qiu Luo hanya menghela nafas. Apakah mereka benar-benar akan tersingkir di awal? Sial, sungguh hari yang sia-sia, dan perjalanan yang sia-sia. Qiu Luo melirik Yu Lang dengan perasaan bimbang. Bagaimana kamu menggambarkan orang ini? Lemah. Dia pergi kencing dan kembali dengan lokasi anima Cumulonimbus. Beruntung. Lalu kenapa kita di sini dalam situasi 5 lawan 1? Pria itu adalah sumber kejutan tanpa batas, pasti. Entah itu baik maupun yang buruk. Misteri yang luar biasa. Musuh-musuh mereka ada di atas mereka, pancaran kekuatan resonansi mendesing melalui pepohonan sebagai tembakan penutup. Bai Doudou menghadapi mereka dengan dingin, menguatkan tombaknya saat dia bergegas ke depan. Sangat kalah jumlah, dia tidak menunjukkan rasa takut, seorang prajurit gagah dengan rambut pendek terbang di belakangnya. Kedua belah pihak bertemu, tapi tepat saat Bai Doudou hendak menyerang, banyak lawan mereka menyelinap melewatinya, hanya menyisakan 2 orang untuk menghadapinya. Yang lain bergerak maju. 10 orang penuh, termasuk 3 pemimpin regu. Mereka langsung menuju garis belakang, Yu Lang. Bersembunyi di kedalaman dengan belatinya, rahang Yu Lang jatuh. Apakah dia sudah secepat ini mati dan pergi ke neraka? 10 lawan 1, mengabaikan Bai Doudou, dan mereka menatapnya dengan waspada. Yu Lang tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia entah bagaimana terbangun pagi ini dan memakai riasan Li Luo di wajahnya. Dia berkedip sekali, lalu berbalik dan mulai berlari. Ada apa dengan orang-orang itu? Dia adalah orang yang sangat lemah. Keparat macam apa ini? Qiu Luo ada di dekatnya,
Tetapi melihat kelompok besar menyerang mereka, dia berbalik dan berlari juga. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tahu bahwa dia juga akan menjadi makanan ternak jika dia mencoba menghadapi mereka. Bai Doudou mencoba berbalik untuk membantu, tetapi dua orang yang dikirim untuk menghadapinya memberikan tekanan berat untuk membuatnya tetap sibuk. Yu Lang sendirian. Melalui hutan dan pegunungan dia berlari, memompa kekuatan resonansinya secepat yang dia bisa. Di belakangnya, sosok-sosok itu semakin mendekat. Serangan kekuatan resonansi yang menyimpang mengejutkannya di belakang. Yu Lang tersandung, jatuh berulang-ulang saat melawan rasa sakit karena cedera. Liu Xiao dan yang lainnya tercengang. Begitu mudah terkena. Hati-hati, Liu Xiao memperingatkan. Ada yang mencurigakan dengan Yu Lang. Yang lain mengangguk ragu, seolah-olah pengguna resonansi ganda akan dijatuhkan dengan mudah. Ini pasti akting yang berlebihan. Mereka memperlambat langkah mereka, masih takut untuk mendekatinya. Yu Lang telah mengundurkan diri untuk menyerah. Melihat pengejarnya berhenti, dia berdiri dengan susah payah dan terus berlari. Mereka terus mengejar. Yu Lang mengerti sekarang. Mereka mempermainkannya. Seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Mereka menikmati kesenangan berburu. Bajingan, Yu Lang bertanya-tanya dari sekolah mana mereka berasal. Institusi berhati hitam mana yang membesarkan orang mesum sadis seperti itu? Aku akan melaporkan mereka. Pengejaran di hutan terus berlanjut. Yu Lang memimpin mereka dalam pengejaran yang gagah berani, melaju secepat mungkin sambil mengabaikan luka-lukanya. Tapi ada terlalu banyak dari mereka. Mereka menyalipnya dan menutup sekeliling. Semua petarung terkuat mereka ada padanya. Tapi mereka masih takut pada resonansi ganda Yu Lang, dan juga apa yang mungkin dia lakukan jika dia putus asa ketika mereka mengelilinginya. Selain itu, kecepatan Yu Lang memang keahliannya. Kombinasi dari faktor-faktor ini memungkinkan dia untuk memperpanjang waktu pengejaran. Tetapi seiring berjalannya waktu, Liu Xiao dan yang lainnya menjadi tidak sabar. Ini berlangsung terlalu lama. Cukup sudah cukup. Cukup. Dekati dia. Liu Xiao berteriak. Dia memimpin jalan, energi putih bersinar di telapak tangannya dan jatuh seperti kepingan salju. Dia membuat ular piton salju sepanjang beberapa meter, lalu mengirimkannya berputar-putar di udara ke arah Yu Lang yang melarikan diri. Yu Lang melihat serangan ini datang, dan dia melakukan ledakan kecepatan yang putus asa sebagai tanggapan. Meski begitu, setengah dari dirinya akhirnya terjerat dalam gulungan ular. Ada bunyi yang memuakkan saat ular itu mengencang di sekelilingnya, dan Yu Lang memuntahkan seteguk darah saat dia jatuh tak berdaya di tanah. Liu Xiao dan yang lainnya tampak gembira. Ada yang tidak beres, kata salah satu pemimpin dengan ragu. Dia sangat lemah, pemimpin lainnya setuju. Liu Xiao juga terlihat lebih tidak yakin sekarang. Mungkin Yu Lang telah memalsukannya untuk pertama kalinya, tetapi berpura-pura saat ini tampak bodoh. Ketika dia menjerat Yu Lang dengan ularnya, dia merasakan bahwa kekuatan resonansinya tidak terlalu kuat. Mungkin bahkan di tingkat pola genesis. Resonansi ganda di tingkat pola genesis. Mustahil. Liu Xiao, informasimu salah, kata salah satu pemimpin dengan datar. Yu Lang benar-benar berbeda dari deskripsinya. Dan tidak ada tanda-tanda resonansi ganda dari ceritanya. Liu Xiao, kamu tidak akan mencoba mengambil anima cumulonimbus untuk dirimu sendiri kan? Lebih banyak dari mereka yang memelototinya sekarang. Aku tidak berbohong padamu. Liu Xiao buru-buru membela diri. Senior kami mengatakan itu secara pribadi. Seorang pria di perguruan tinggi astral Sage bernama Yu Lang adalah pengguna resonansi ganda dan pembunuh sejati. Apakah orang bodoh ini terlihat seperti pembunuh bagimu? Pria lain mencemooh. Liu Xiao tidak menjawab. Dia terbakar karena malu dan bingung. Tetap dalam jalur. Ayo kita cari tahu lokasi anima cumulonimbus dari orang ini, kata salah satu orang. Yang lain mengangguk, lalu mereka berbalik dari Liu Xiao kembali ke Yu Lang. Yu Lang merasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia menyeka darah dari mulutnya dengan satu tangan gemetar, lalu dia membentaknya dengan marah. Dari sekolah mana kamu bajingan? Kegilaan macam apa ini? Apa yang kamu mainkan, Yu Lang? Liu Xiao menatapnya dengan dingin. Yu Lang sama marahnya dengan kebingungannya. 10 musketir ini telah mengeroyoknya, dan 3 dari mereka bahkan berada di tingkat resonansi berkembang. Yang lain adalah kultivator pola genesis yang lebih tinggi dibandingkan dengan dia. Sebuah outclass di semua lini. Dan mereka ingin tahu apa yang dia mainkan. Tunjukkan kepada kami kekuatanmu yang sebenarnya. Itu akan menghormati kami,
tuntut Liu Xiao. Dia masih menatap Yulang dengan harapan. Dia berharap Yulang memiliki kekuatan yang luar biasa, apapun untuk membantunya memenangkan kembali penghargaannya. Mereka memiliki keunggulan jumlah pada dirinya, jadi bahkan jika dia mengungkapkan resonansi ganda, mereka tidak takut. Jika Yulang benar-benar lemah seperti yang terlihat, maka Liu Xiao akan kehilangan semua wajah dan kredibilitasnya. Yulang tetap diam. Dia tiba-tiba merasa sangat lelah. Bosan berurusan dengan orang gila ini. Jadi dia tidak sekuat mereka, oke. Tapi akhiri saja di sini. Mengapa mempermalukannya? Aku bahkan tidak punya cukup tenaga untuk menyusu di dada ibuku. Kekuatan apa yang harus aku tunjukkan? Petik 2. Dan begitulah jalan buntu pujian dan penolakan yang aneh dimulai. Liu Xiao berkata, kamu sangat kuat. Yulang membantah, kamu sangat salah. Liu Xiao berteriak, berhenti berpura-pura. Yulang balas berteriak, aku tidak berpura-pura. Pada akhirnya, Yulang menyerah. Dia berbaring di tanah dan melepaskan semua perlawanan. Melihat Yulang seperti ini membuat Liu Xiao sangat marah. Orang ini benar-benar menyebalkan. Dia lebih suka pergi dengan damai daripada membantu Liu Xiao memenangkan kembali reputasinya. Kutu beracun, kotoran kecil. Gelandangan perguruan tinggi Astral Sage sangat licin. Karena kamu begitu keras kepala, jangan salahkan aku atas apa yang aku lakukan sekarang, bentak Liu Xiao padanya. Kami akan menelanjangimu dan menggantungmu dalam keadaan telanjang. Yulang tidak bisa berkata apa-apa. Sial, ini berlebihan. Seorang pria bisa mati, jika martabatnya dilucuti. Orang-orang ini tidak tahu malu. Bahkan kelinci yang terpojok akan menggigit jika putus asa. Baiklah, kamu ingin melihat kemampuanku. Akan kutunjukkan padamu. Yulang mengamuk. Dia menyambar belati panjangnya, kemarahan di matanya. Kelompok itu segera melompat kembali, senjata sudah siap. Mereka buru-buru menyelubungi diri mereka sendiri dengan pertahanan kekuatan yang bergema. Apakah jenius tersembunyi dari perguruan tinggi Astral Sage akhirnya akan mengungkapkan resonansi gandanya? Kekuatan resonansi angin hijau naik dari tubuh Yulang. Dia hanya pola keempat sekarang. Meskipun dia tidak seperti elit tingkat resonansi berkembang di generasi mereka, dia telah berhasil mengejar tingkat biasa untuk siswa semangat ungu. Tindakan seperti itu akan banyak membantu dalam situasi ini. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Tebasan badai kekacauan. Yulang melompat ke depan dengan teriakan marah, menebas ke arah Liu Xiao. Liu Xiao mengumpulkan semua kekuatan resonansinya dan mengirimkan ledakan udara dingin sebagai tanggapan. 3 tebasan kekuatan hijau dari Yulang nyaris tidak bertahan sesaat sebelum mereka benar-benar hancur. Liu Xiao sangat marah. Mengapa? Mengapa Yulang begitu lemah? Ini tidak mungkin. Tapi tiba-tiba, kilatan cahaya yang terlambat menyapu, kecerahan berderak yang menonjol di latar belakang abu-abu yang suram. Liu Xiao merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Sekali lagi dia memanggil kekuatan bekunya menjadi ular piton es yang dia kirimkan melawan cahaya. Sebuah suara besar. Setelah ledakan, ular Liu Xiao menghilang dalam kepulan seolah-olah itu adalah bubuk salju. Serangan cahaya menabrak tubuhnya. Lengkungan darah yang panjang menyembur keluar dari mulutnya, dan Liu Xiao terbang mundur, menabrak pohon. Anehnya, Liu Xiao sangat gembira. Kamu lihat, aku tidak berbohong. Dia memiliki resonansi ganda. Ya, Yulang benar-benar bingung. Dia menatap belatinya sendiri. Apakah dia tiba-tiba menjadi kuat? Dia bisa mengalahkan siswa elit perubahan pertama. Yulang tersenyum pada dirinya sendiri. Dia selalu tahu bahwa dia adalah seorang jenius. Dia melihat mereka lagi. Mereka tampak ketakutan sekarang, dan mundur perlahan. Apakah mereka takut padanya? Tidak, mereka mencari di belakangnya. Yulang berbalik untuk melihat sekelompok besar orang berjalan ke depan. Yang memimpin adalah seorang pemuda agung berambut perak, tidak lain adalah pangeran tampan mereka sendiri, Li Luo. Yulang merasakan air mata kebahagiaan terbentuk. Li Luo menggaruk dagunya dan melihat ke-10 orang di sekitar Yulang dengan malas. Dia segera merasakan bahwa beberapa dari mereka bahkan berada di tingkat resonansi berkembang. Yulang, apa yang telah kamu lakukan kali ini? Kenapa mereka semua mengejarmu? Yulang menatapnya, hampir putus asa untuk menangis. Mengapa? Sialan aku tidak tahu apa-apa. Orang-orang ini mesum. Yulang merasa cukup bahagia hingga menangis lega saat melihat Li Luo dan yang lainnya muncul. Kelompok Liu Xiao, di sisi lain, tampak tertipu. Mereka telah menunda terlalu lama, dan sekarang penyelamat perguruan tinggi Astral Sage telah muncul.
Tuan-tuan, bagaimana kalian bisa memperlakukan maskot Aula satu bintang perguruan tinggi Astral Sage seperti ini? Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, kau tahu itu. Li Luo melangkah maju dengan senyum hiu di wajahnya. Liu Xiao bergegas berdiri, matanya masih tertuju pada Yulang. Bajingan itu, dia memang jagoan perguruan tinggi Astral Sage. Bahkan siswa mereka sendiri telah mengakuinya. Apakah selama ini mereka hanya mempermainkannya? Yulang tersenyum malu-malu. Oh, maskot. Aku tidak berpikir aku memenuhi syarat. Petik 2. Jadi bagaimana jika perguruan tinggi Astral Sage ada di sini? Jika kalian memicu anima cumulonimbus, kilatan pelangi akan segera mengungkapkan lokasinya. Kamu pikir kamu bisa memiliki semuanya untuk dirimu sendiri? Liu Xiao membalas. Jika kamu pintar, kamu akan bekerja sama dengan kami. Li Luo dan yang lainnya menoleh ke Yulang, heran. Kalian benar-benar menemukan anima cumulonimbus. Yulang melambai dengan rendah hati. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Semesta bekerja untukku hanya dalam 1 hari kerja. Petik 2. Tapi matanya tidak bisa menyembunyikan harga dirinya. Li Luo melingkarkan lengannya di bahunya dan menghela nafas dengan gembira. Yulang, kamu benar-benar maskot dan bintang keberuntungan kita. Aku akan mengingat pekerjaan baikmu di sini. Dalam perjalanan ke sini, mereka bahkan tidak menemukan satu jejak pun, tetapi Yulang sudah mendapatkan jackpot. Mereka hanya akan mengabaikan bencana yang datang setelahnya. Li Luo berbalik ke Liu Xiao dan yang lainnya. Siapapun yang memukul saudaraku di sini, keluarlah untuk pemukulanmu. Anima cumulonimbus adalah masalah besar. Meskipun kilatan pelangi akan mengungkapkan lokasinya ke sekolah lain, Li Luo tidak berniat membaginya dengan orang lain. Dia siap mengambil risiko melakukannya sendiri. Orang itu, dia memukuliku paling banyak, Yulang menunjuk Liu Xiao. Bajingan itu tidak hanya memukuliku, dia juga mempermalukanku. Aku tahu aku lemah, tapi itu adalah intimidasi yang jahat. Li Luo memulai saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Kamu dari sekolah mana? Aku dari sekolah Sage Pasir Besi, jawab Liu Xiao kaku. Perguruan tinggi Sage Pasir Besi, Kekaisaran Pasir Besi. Peristiwa di ladang daun naga emas kembali ke Li Luo dengan sangat jelas. Yulang, kamu adalah pengguna resonansi ganda. Apa salahnya menunjukkan kepada kami kekuatanmu? Liu Xiao menuntut. Tepat saat Yulang hendak berteriak padanya lagi, Li Luo memotong. Kau benar, katanya ringan. Yulang adalah pengguna resonansi ganda, tetapi yang tidak kalian ketahui adalah bahwa dia bukan satu-satunya yang dimiliki perguruan tinggi Astral Sage. Dia melenturkan kekuatan resonansinya, resonansi ganda yang benar-benar kuat. Aku juga salah satunya. Dia menyeringai. Liu Xiao dan yang lainnya tercengang. Mereka menatap resonansi ganda Li Luo lalu. 2 pengguna resonansi ganda. Perguruan tinggi Astral Sage memiliki 2 dari mereka. Mustahil. Jika sekolah bisa mendapatkannya, mereka akan membakar segunung dupa untuk berterima kasih kepada para dewa. Dan perguruan tinggi Astral Sage punya 2. Mengapa berita besar seperti itu tidak pernah terdengar sebelumnya? Mulut Yulang juga terbuka. Dia sedikit bingung kemana semua ini akan pergi, tetapi Li Luo menatapnya, dan dia agak mengerti. Melempar asap dan membingungkan orang adalah keahliannya. Informasi yang salah adalah taruhan kecil yang beracun. Itu terlalu lemah untuk menembus jantung musuh, tapi cukup berbahaya sehingga mereka bisa membangun kastil di langit berdasarkan informasi yang salah. Dengan kekacauan datanglah peluang, terutama ketika merekalah yang membuat kekacauan itu. Dia mengharapkan tidak kurang dari bos mereka. Pemikiran Li Luo memang ke depan. Yah, kurasa aku akan menahan sedikit lebih banyak tekanan untuk kebaikan yang lebih besar. Tatapan dingin memasuki mata Yulang, dan seluruh sikapnya berubah. Nah, permainannya sudah selesai. Aku tidak percaya kalian begitu baik, aku menyembunyikan kekuatanku sepenuhnya, tetapi kamu masih menemukanku. Aku adalah senjata rahasia perguruan tinggi Astral Sage tahun ini. Dia telah berbicara dengan keyakinan sedemikian rupa sehingga dia hampir mempercayai dirinya sendiri. Lu Qinger, Bai Mengmeng, dan yang lainnya menatapnya. Liu Xiao dan yang lainnya menelan ludah dengan gugup. Mereka tidak yakin apakah Li Luo mengatakan yang sebenarnya. Tapi Li Luo memang telah mengungkapkan resonansi ganda tepat di depan mata mereka, dan bukan kekuatan yang bisa dipalsukan. Yulang tidak menunjukkan tanda-tanda seperti itu, tetapi semua informasi mereka mengatakan bahwa dia juga. Mungkinkah perguruan tinggi Astral Sage benar-benar memiliki 2 pengguna resonansi ganda?
Jika itu masalahnya, mereka harus mundur dan merumuskan rencana baru. Liu Xiao dan yang lainnya meraih ke lengan baju mereka dan mengeluarkan pelet asap, yang mereka lempar. Suara nyaring terdengar, dan awan asap hitam terbentuk, mengaburkan pandangan para siswa Astral Sage. Ayo pergi, kejar mereka, Li Luo berteriak. Lu Qinger, Xin Fu, dan yang lainnya semua melesat ke depan. Di tengah kekacauan, Yulang menghela nafas lega. Dan kemudian dia melompat kembali. Kita perlu membantu pemimpin. Dia juga dikeroyok. Terima kasih sudah mengingat. Li Luo tertawa. Tapi jangan khawatir. Qin Zulu dan Wang Hejiu sudah pergi ke sana. Yulang tenggelam kembali. Aku benar-benar tidak beruntung, keluhnya, aku tidak tahu apa yang merasuki orang-orang ini. Mereka sangat yakin bahwa aku adalah yang terkuat di skuad. Mereka menyerangku dengan kekuatan utama mereka. Jika bukan karena kelincahanku yang luar biasa, aku mungkin tidak akan bertahan selama ini. Li Luo menatapnya dengan wajah kosong. Tidak ada yang masuk ke orang-orang itu. Mulai sekarang, kamu adalah pengguna resonansi ganda kedua dari perguruan tinggi Astral Sage. Berita tentang anima cumulonimbus harus menyebar sekarang, aku ingin kamu menyebarkan berita tentang identitasmu sebagai pengguna resonansi ganda. Ini akan membantu kita dalam mengamankan anima cumulonimbus. Pencegahan adalah pertahanan terbaik. Aku tahu ini akan menjadi banyak masalah dan tekanan untukmu, tapi itu semua demi sekolah, aku percaya kamu bisa melakukannya. Dapatkah engkau melakukannya? Yulang memberikan dorongan itu. Tentu saja aku bisa. Yulang dibangun untuk makan tekanan dan paku baja untuk sarapan. Mereka mendatangiku 10 lawan 1. Apakah kamu pikir aku bahkan takut untuk sesaat? Petik 2. Li Luo tersenyum senang. Pertempuran berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. 5 regu yang berkumpul semuanya dari sekolah yang berbeda dan karena itu tidak terlalu bersatu. Pada tanda pertama cuaca badai, mereka menyebar dengan cepat. Beberapa menit kemudian, mereka semua melarikan diri ke arah yang berbeda. Beberapa dari mereka bahkan telah dihilangkan. Ada 2 cara untuk tersingkir dalam kompetisi tingkat aula. Cedera parah akan memicu ledakan energi dari labu anima seseorang yang akan membawa orang tersebut keluar dari arena. Yang lainnya adalah jika labu anima seseorang dihancurkan. Itu berarti bahwa orang tersebut tidak lagi memiliki kualifikasi untuk melanjutkan. Labu anima bukan hanya sekedar alat pembawa embun anima, tetapi juga sebagai bukti jati diri seseorang sebagai peserta. Tidak lama setelah pihak Li Luo membersihkan diri, Qin Zulu, Bai Doudou, dan Wang Hejiu bergabung kembali dengan mereka. Bai Doudou mencari Yulang. Apa kamu baik-baik saja? Bahkan dia terkejut ketika dia dilompati oleh 10 orang yang berbeda. Dia terkejut bahwa dia masih berdiri. Pemimpin, jadi kamu memang peduli padaku, Isak Yulang. Apa yang terjadi di belakang sana? Dia menuntut. Mereka mengira aku adalah pengguna resonansi ganda, rengek Yulang. Bai Doudou tercengang. Dia menatap Li Luo. Apakah ini ada hubungannya dengan dia? Kak, kamu baik-baik saja. Bai Mengmeng bergegas dan menempel di lengannya. Bai Doudou tersenyum dan memeluknya kembali, dan kedua saudara perempuan itu pergi untuk percakapan mereka sendiri. Li Luo bisa merasakan tatapan lama Bai Doudou padanya bahkan saat dia berjalan pergi dengan adik perempuannya. Apakah ini yang mereka sebut insting wanita? Sambil merenung, gadis lain mendatanginya. Itu semua karena apa yang kamu lakukan di ladang daun naga emas kan? Lu Qinger bertanya. Li Luo meringis. Bagaimana dia begitu tajam? Karena pria itu berasal dari perguruan tinggi Sage Pasir Besi. Gadis-gadis ini terlalu pintar untuknya. Mereka jauh lebih sulit untuk dipimpin daripada Yulang. Meringisnya adalah semua konfirmasi yang dibutuhkan Lu Qinger. Dia tersenyum, lalu dia menoleh ke Yulang. Cepat, bawa kami ke anima cumulonimbus. Mendengar kata-katanya, mereka semua menoleh ke anak laki-laki berambut hijau dengan antusias. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat anima cumulonimbus. Ayo pergi, kalau begitu. Yulang membersihkan dirinya dan memimpin jalan. Dia membawa mereka melewati pegunungan dengan cepat, tetapi bahkan dengan pemandu dan bergerak dengan kecepatan tercepat, mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk tiba. Itu adalah struktur seperti bukit yang ditutupi tanaman merambat. Celahnya sangat sempit sehingga mereka harus melewati dalam barisan tunggal. Serangga membuat celah yang sudah sempit menjadi lebih sulit untuk dilewati. Aku pikir tempat ini mencurigakan tidak dapat diakses, jadi aku pikir aku akan memeriksanya. Jalan yang jarang dilalui memiliki anima cumulonimbus. Hehehe, Yulang menyeringai.
Li Luo melangkah maju dan melihat sebuah rembesan tanah yang lembab dengan bau yang kuat dan menyengat. Kamu luar biasa. Li Luo tidak tahu harus berkata apa. Yulang telah menemukan tempat itu karena dia sedang mencari tempat yang lebih tersembunyi untuk kencing. Dia telah melewati tanaman merambat dan, selebihnya adalah sejarah. Jangan berterima kasih padaku, terimalah kandung kemiku, kata Yulang dengan rendah hati. Li Luo mendengus, lalu dia memimpin di celah sempit itu. Beberapa puluh meter kemudian, dia mencapai area yang lebih luas. Matanya menyala. Muncul dari celah, dia sekarang berdiri di lembah yang subur. Ada air terjun di tengahnya, air sebening kristal jatuh di tengah kabut tipis. Ada banyak bunga putih aneh di dasar danau, kelopaknya terbuka membentuk spiral yang menarik kabut dari atas. Kabut dipadatkan menjadi embun di kelopak putih yang lembut. Begitu kabut energi mencapai jumlah kritis, itu akan menyatu menjadi embun anima. Wow, Bai Mengmeng, Lu Qinger, dan yang lainnya telah muncul dari celah juga, dan mereka tersentak melihat pemandangan indah di depan mereka. Cantiknya, sungguh energi alam duniawi yang padat. Bai Doudou mulai menghitung. Ada 23 dari mereka, katanya heran. Ini adalah medium anima cumulonimbus. Bunga-bunga ini adalah wadah embun anima yang akan dikonsumsi dalam proses pembuatan embun. Yang berarti hasil di sini adalah 23 tetes embun anima, dan tidak lebih. Anima cumulonimbus dibagi menjadi kecil, sedang, dan besar, mengacu pada jumlah anima embun mereka. 23 tetes dianggap berukuran sedang. Qin Zulu, Wang Hejiu, Yi Lisa, dan yang lainnya berteriak. Sejauh ini, pencarian mereka yang sia-sia telah cukup membuat mereka terkesan tentang kelangkaan. Mereka hanya menemukan 3 tetes gabungan sejauh ini. Tidak buruk sama sekali. Li Luo juga tersenyum lebar. Kamu telah melakukannya dengan sangat baik kali ini, katanya kepada Yulang. Anima cumulonimbus medium adalah penemuan yang langka. Yulang mengibaskannya dengan saleh. Kita semua memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi kehormatan sekolah. Li Luo tertawa lagi. Dia melihat ke atas lembah, di mana lapisan tipis energi telah mengembun, membentuk layar yang melindungi kabut agar tidak keluar lebih jauh. Ini berarti bahkan jika seseorang memindainya dari udara atau tempat yang tinggi, mereka masih akan kesulitan menemukannya. Tapi sekarang masalahnya adalah, kata Lu Qinger, kita perlu memicunya untuk mendapatkan embun. Ini akan memakan waktu sepanjang malam, yang berarti jika kita memicunya sekarang, kita hanya bisa mengumpulkan embun besok pagi. Dan pemicunya akan mengumumkan lokasinya. Tim lain akan mengerumuni kita. Pasti akan ada pertarungan besar. Mereka terdiam. Baiklah. Li Luo mengangkat bahu. Itulah inti dari kompetisi tingkat aula. Anima cumulonimbuses bertindak sebagai umpan untuk mengkatalisasi seluruh proses. Kita seharusnya tidak mengharapkan tiket gratis. Lagi pula, embun anima sangat sulit ditemukan. Jika kita ingin mengirim lebih banyak orang ke Pulau Tulang Naga, kita akan membutuhkan anima cumulonimbuses. Kita akhirnya menemukan satu sekarang, dan tidak ada alasan untuk menyerah. Aku juga tidak berencana untuk bekerja dengan sekolah lain dan membagi keuntungan. Aku ingin semua 23 tetes untuk kita, katanya dengan tekad dan kekuatan yang tenang. Aku setuju. Qin Zulu adalah orang pertama yang berteriak setuju. Tentu saja mereka harus mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri, membagikan ini. Satu-satunya hal yang akan dia bagikan dengan sekolah lain adalah tinjunya. Kamu bosnya, kamu yang memutuskan, kata Bai Doudou dengan anggukan acuh tak acuh. Yi Lisa tersenyum dan mengangguk. Wang Hejiu tetap diam, yang merupakan persetujuan baginya. Konsensus tercapai, Li Luo bertepuk tangan. Bagus. Dalam hal ini, kalian harus mempersiapkan diri, kita akan berada dalam pertarungan defensif yang bagus dan panjang, aku harap kita dapat menunjukkan kepada mereka kekuatan perguruan tinggi Astral Sage. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a